Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi Pak warahmatullahi wabarakatuh. Kusnin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Pak Kusnin hari ini? Sehat kah? Alhamdulillah sehat atas doa Ibu. Alhamdulillah. Baik Pak Kusnin, pada kesempatan kali ini, pada sesi ini, kita akan berbincang-bincang, akan sharing tentang apa yang ingin diutarakan Pak Kusnin. Kira-kira pada sesi ini, topik apa atau kegiatan apa yang ingin Bapak sampaikan? Saya ingin menumbuhkan disiplin positif pada anak di sekolah saya, SMA Negeri 1 sendiri. Menumbuhkan disiplin pada siswa Bapak di sekolah ya. Kira-kira tujuan Bapak mengangkat topik ini apa Pak? Tujuannya diantaranya biar sekolah itu nyaman, damai. Kebetulan SMA sendiri sebagai sekolah damai yang anti kekerasan, anti radikalisme, anti yang toleran pada agama lain. Demikian. Memang anak-anak disiplin itu sekolah akan lebih nyaman ya Pak ya, anak-anak lebih belajar, suasana juga akan kondusif ya. Baiklah Bapak, apa ya yang mendorong Bapak itu ingin meningkatkan ini kedisiplinan pada anak-anak? Yang mendorong saya karena banyaknya kasus ya di SMA Sembiring, diantaranya banyak siswa yang datangnya tidak tepat waktu. Artinya SMA Sembiring kan masuk pukul 7. Ternyata banyak siswa yang datangnya lebih dari pukul 7 sehingga tertutup pintu gerbangnya, dia di luar, tidak bisa masuk. Itu yang pertama mendorong saya untuk menumbuhkan disiplin anak, sikap disiplin ya terutama. Samping itu kadang-kadang juga anak-anak yang sempat juga terpatung, membolos atau lewat pagar, yang menyebabkan dorongan yang kuat, dorongan yang paling mendasar sekali lah, banyaknya siswa yang tidak tepat waktu hadir di sekolah. Itu Bu. Ya, baik Pak. Kondisi seperti ini apakah sudah lama berlangsung ya Pak, atau ini baru akhir-akhir ini? Baik, kondisi seperti ini setelah PTM terbatas. Sekarang mungkin anak itu sudah terlena dengan tidur bersama pandemi ya 2 tahun yang lalu sampai sekarang baru SMA Sembiring baru masuk sekitar bulan September, Oktober, November, Desember, Januari. Nah, mungkin karena pengaruh kegiatan di rumah yang begitu nyaman, damai, tentram, tidak terusik dengan apapun seperti apa yang disampaikan oleh teman kita Bu ini, bahwa siswanya itu banyak yang menggunakan HP di jam pelajaran, sehingga ada hal-hal yang memang membuat situasi dan sikap anak yang tidak terbiasa, kaget gitu, bangunnya biasanya siang bangunnya biasanya pagi Jadi siang ya. Ya, mungkin karena kebiasaan itu ya Pak, mereka sudah terlanjur di zona nyaman. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu masih terbawa sampai saat ini. Baiklah, ya. Kemudian langkah-langkah apa saja yang akan Bapak lakukan dalam mewujudkan rencana Bapak ini? Langkah-langkah yang saya lakukan minimal saya kerjasama dengan instalasi sekolah, terutama sekali konsultasi dengan kepala sekolah, bagaimana kira-kira ada dukungan tidak kalau saya punya ide untuk menumbuhkan sikap disiplin anak di sekolah. Kalau kepala sekolah sudah, langkah berikutnya tadi mengumpulkan, kebetulan kesiswaan itu punya staf STP 2K ya, kaitannya dengan ini kan orang-orang itu yang memang berkompeten dalam kedisiplinan, juga kerjasama pada guru BK dan wali-wali kelas yang siswanya notabene sering datang tidak tepat waktu. Kira-kira kegiatannya dalam bentuk apa ya Pak? Dalam kegiatan yang pertama itu penanganan di pintu gerbang. Ya, pintu gerbang itu. Ya. Dan saat pulang, artinya mengatur ketertiban pulang, karena saya masuk ini menggunakan 2 shift, pagi dan siang, di 16 pagi dan 16 siang siswanya, sehingga ada jeda waktu yang mengakibatkan tumpukan
memberikan kesempatan satunya sisi yang lain masuk siang jam sisi 2, satunya yang pagi pulang. Jadi ada tim khusus yang pakai bahasa Inggrisnya tim pengurah gitu ya, istilah kepala sekolah yang lama itu yang mengkondisikan keluar masuknya anak saat ada pergantian waktu. Ya, berarti nanti mengkondisikan anak di sekolah, Pak ya. Nah, kira-kira gimana, Pak? Nanti menurut Bapak yang paling baik dalam melaksanakan kegiatan ini? Mohon ulangi lagi Bu pertanyaan. Di mana kira-kira Bapak ini akan melaksanakan kegiatan tadi? Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam koridor skup masih di lingkungan sekolah ya. Lingkungan sekolah ya. Jadi di lingkungan sekolah saja, tujuannya tadi agar bisa mencerminkan sikap anak yang baik sehingga kondisi sekolah benar-benar kondusif, tidak berantakan. Kita mengubah mindset anak dari yang tadinya hobi tidur, bangun sampai siang, sekarang mengubah posisi anak menjadi bangun tepat dan segera kembali mengikuti pembelajaran PTM. Ya, begitu ya Pak, bagus sekali. Menurut Bapak, kira-kira rencana Bapak itu akan dilaksanakan kapan? Insya Allah secepat mungkin. Dan kebetulan ini dua minggu ini dalam kondisi lockdown, jadi tidak bisa dilaksanakan langsung. Setelah lockdown selesai. Ya, setelah lockdown, anak-anak kembali masuk Betul. PTM ya. Baiklah Bapak, kira-kira siapa saja yang akan Bapak libatkan dalam kegiatan ini? Yang saya libatkan terutama STP 2K ya, yang kedua grup TK, yang ketiga grup wali kelas. Wali kelas kalau dia otomatis menangani langsung pada anak, tidak sama dengan sekolah dasar yang wali kelas otomatis sebagai guru kelas. Jadi bentuknya kalau SMA lebih mudah mengatur posisi seperti itu. Karena wali kelas ini mempunyai kompetensi yang lebih, punya peran yang lebih dibanding dengan guru-guru tertentu. Begitu. Ya, baik. Kemudian apakah rencana yang Bapak susun ini dengan melibatkan berbagai pihak, apakah menurut Pak Kusnin ada hambatan-hambatan yang akan dihadapi Bapak ketika melaksanakan kegiatan tersebut? Tentunya ada ya, cuma tidak banyak. Khususnya ada guru-guru yang masih memandang sepele tentang sikap disiplin anak. Ada guru yang tidak bisa dan tidak mau menegur, mungkin karena lupa atau memang tidak melihat anak tidak datang tepat waktu di kelasnya. Begitu. Ya, masih ada juga ya Pak ya yang guru seperti itu ya, mungkin sudah bosan dikandani, apa susah gitu ya dikasih tahu. Baiklah. Besar. Kira-kira jika Pak Kusnin menghadapi hambatan tersebut, apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasinya? Yang saya lakukan dalam mengatasi hambatan tersebut mungkin ada personal approach ya, pendekatan secara personal, pelan-pelan. Kalau dikatakan Pak Boy, sehari kalau bisa guru satu salam untuk seseorang. Dengan adanya hiburan-hiburan pendidikan, otomatis sapaan-sapaan seperti ini bisa mengikat satu perasaan orang. Itu yang saya lakukan. Terima kasih. Baiklah Pak, terima kasih atas waktunya, atas sharingnya kita pagi hari ini. Semoga apa yang Bapak rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar dan sukses, karena saya yakin sesuatu yang diniatkan baik itu akan bisa terwujud. Terima kasih Pak Kusnin atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Bu Susi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Wihin. Bu Susi sudah melakukan coaching kepada Kuci Pak Kusnin. Nah, menurut Ibu Susi tadi dalam hal rencana actionnya, kira-kira apa yang dilakukan Pak Kusnin tadi apakah sudah cukup menurut Bu Susi? Sudah bisa optimal menjangkau idealisme yang diinginkan Pak Kusnin? Menurut saya sudah Pak. Nah, tadi rencana yang ingin dilaksanakan Pak Kusnin yaitu penerapan pajak gerbang sekolah pagi hari dan juga pada sesi siang ketika anak-anak itu pulang sekolah. Mungkin itu sudah cukup waktu siang dan pagi dalam melaksanakan kegiatan tersebut untuk mengecek seperti apa sih kedisiplinan anak-anak itu. Ya, kira-kira rencana tindakan untuk pelibatan dari selain anak, kan anak yang ditahan langsung, pelibatan kepada orang-orang
atau pihak-pihak tertentu ada enggak? Tadi ada, Pak Kusni itu melibatkan pihak-pihak yang lain seperti guru BP, kemudian ada ada apa pihak-pihak lain juga yang dilibatkan Ya. untuk bekerja sama. Apakah cukup dengan melibatkan guru BP saja? Kan karena guru BP kan sifatnya internal. Apakah saya kurang Pak, karena itu wali yang pertama kepala sekolah ya, kepala sekolah juga harus mengetahui tentang hal ini untuk menyetujui program-program yang dilaksanakan. Kemudian perlu adanya kerjasama dari wali murid tentang kegiatan yang akan dilakukan tersebut. Itu masih dalam taraf atau konteks internal ya. Ada enggak pelibatan yang direncanakan Pak Kusni dari pihak eksternal? Saya belum ada tadi Pak. Iya. Kira-kira apa yang perlu dilibatkan? Siapa yang perlu dilibatkan dari pihak luar? Mungkin perlu mendatangkan apa ya Pak, motivator gitu apa ya? Bagaimana cara apa ya meningkatkan motivasi belajar, kedisiplinan untuk apa ya kegiatan-kegiatan sehari seperti sekolah, dari bangun pagi. Ya, mungkin ada butuh enggak pelibatan yang orang yang terdekat dengan siswa. Kalau di luar itu siapa? Kan harus lebih mengarah ke sana ya. Jadi pelibatan dari pihak-pihak tertentu yang kira-kira mendukung program kegiatan ini, kira-kira ada enggak yang masih bisa dimanfaatkan? Mungkin selain orang tua, tadi para motivator dari luar, kira-kira siapa lagi ya Pak? Tadi saya kok nggak kepikiran untuk bertanya lebih dalam kepada Pak Kusni. Ya, baik. Ya, memang kita harus berpikir secara lateral, karena kan anak-anak itu keterkaitannya dengan sekolah tidak hanya di dalam sekolah saja, tapi juga di luar juga. Ya, nanti coba kita gali pertanyaan-pertanyaan yang lebih mengarah kepada bagaimana menangani anak supaya baik. Terima kasih atas kesempatan wawancara dengan Bu Susi. Semoga apa yang dapat kita lakukan dapat kita ambil hikmahnya untuk memperbaiki pendidikan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.